Halo Sobat Solid, jumpa lagi di Gadget Solid Channel. Kali ini kita mau review HP yang pertama kali di Indonesia pakai chipset MediaTek Helio G80. HP ini juga nggak kelihatan murah, bisa dibilang belum ada saingannya nih, karena sepertinya dengan harga sekitar kurang dari 2 juta, performa yang ditawarkan pun juga nggak ceng-cengpo banget loh. Jadi seperti yang kalian sudah tebak, dan karena udah lihat judul juga ya, pastinya udah tahu dong kalau HP ini adalah Redmi 9. Kira-kira untuk HP entry level Redmi 9 ini bakalan menarik minat pasar nggak nih? Nah, bagi Sobat Solid yang mungkin udah beli, boleh share pengalaman. Dan jika masih mempertimbangkan untuk beli HP 2 jutaan nih, bisa lihat video ini dulu. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut nih, ada baiknya Sobat Solid untuk klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita. Dari segi desain, bodinya tuh kelihatan fresh ya dibandingkan dengan desain-desain sebelumnya. Jadi ada modul 4 kamera di tengah, fingerprint ikut dalam barisan vertikal ini juga. Yang pertama kali dulu waktu unboxing saya kira tuh ini bukan fingerprint kayak kamuflase gitu, tak kira kamera, ternyata setelah dicek betulan fingerprint. Nah, di bagian sini ada flash juga ya, jadi satu dengan depth sensor, dimana semua itu ada dalam circle frame. Yang menurut saya lingkaran ini tuh juga nggak akan kelihatan banget pas kita pakai soft case-nya. Dan bodi belakang ini pakai tekstur grip setengah melingkar dari bawah sampai ke atas ini. Kalau di bagian lingkarannya sendiri dia halus sih, nggak ada teksturnya. Kalau material pakai polikarbonat dengan finishingnya doff. Dan ini tuh ada 3 warna ya, yang saya pegang ini carbon grey, warna lainnya ada ocean green dan sunset purple. Untuk berat HP ini sendiri tuh 198 gram, nggak begitu kerasa berat sih. Kok buka? Oke. Ke bagian layar ya, konsepnya ini walaupun yang lain udah pakai punch-hole nih, kalau Redmi 9 masih pakai dot drop display buat penempatan kamera depannya. Kalau ini sih selera ya, tapi kalau ngomongin layar ya, walaupun Redmi 9 ini HP entry level, layarnya tuh beresolusi Full HD Plus 1080x2340, jadi layar kelihatan jernih dan tajam sekelas HP mid-range. Udah diproteksi Corning Gorilla Glass 3, masih dikasih screen protector. Tingkat kecerahannya sendiri 400 nits. Dengan ukuran layarnya 6,53 inch ini, rasio masih menggunakan 19,5:9 ya, jadi terkesan masih lebar gitu, tapi secara feel genggaman tetap enak karena desainnya ini itu dibentuk 3D melengkung ya, bisa dibilang bezelnya udah lumayan tipis untuk bagian kanan, kiri, atas, tapi kalau bawah agak ketebalan dikit kayak HP kebanyakan sih, jadi ini adalah sesuatu yang normal. Dari segi desain sih bisa kita bilang nggak kelihatan murah kan, betul? Sekarang kita ke bagian speknya. Redmi 9 ini tuh dibekali dengan varian RAM 3/32 GB dan 4/64 GB. Varian tertinggi ada di harga 1.950-an, berarti yang terendah ada di bawahnya dong. Masih bisa di-expand juga sampai 512 GB kalau kurang penyimpanannya. Kemudian chipset yang dipakai MediaTek Helio G80, fabrikasi 12 nanometer dengan GPU Mali G52. User interface-nya menggunakan MIUI 11 berjalan pada Android 10. Infonya nih akan ada updatean ke MIUI 12 di bulan Agustus ini. Jadi penasaran sih, nanti kita tunggu aja ya. Terus performanya gimana nih? Untuk harga kurang dari 2 jutaan ini udah lumayan lah ya, bisa dibilang lumayan banget. Buat main PUBG settingan ada di Smooth Ultra, untuk COD settingannya medium high. Dan yang dirasakan sih ketika kita pakai ngegame ya, giroskopnya tuh agak delay, dan buat main sekitar 15 menit lah udah kerasa agak anget gitu di tangan. Nah ya, kalau untuk pemakaian sehari-hari nih seperti jelajah menu, nonton atau main game gitu, main sosmed masih aman semua lah. Kita coba uji pakai Antutu versi 8.4. Redmi 9 ini dapat skor di angka 180 ribuan. Kalau fitur yang ditawarkan ada game booster untuk pengalaman maksimal pas kita ngegame, terus ada dark mode yang udah kekinian banget ya, udah banyak dipakai di smartphone. Terus ada Mi Account juga, ada infrared blaster sebagai pengganti remote, serta pocket mode ketika kita memasukkan HP di saku biar nggak hidup-hidup. Yang sepertinya yang lain sebagainya tidak perlu saya jelaskan karena pasti Sobat Solid juga sudah tahu fungsinya. Kalau untuk fitur keamanan juga berfungsi dengan baik di bagian face unlock maupun fingerprint. Langsung saja kita coba ya. Oke, saya rasa cukup. Kalau untuk speaker ini tuh Redmi 9 dibekali dengan mono speaker. Kualitas suara yang dihasilkan ya kalau menurut saya sih standar biasa aja, walaupun bassnya nggak gitu kerasa tapi suara nyaring dan jernih.
Tentunya untuk menunjang semua itu Redmi 9 dibekali dengan kapasitas baterai 5020 mAh yang sudah support fast charging juga 18 watt. Tapi kalau di paket penjualan cuma dibekali adapter charger 10 watt. Mungkin ini caranya Redmi menekan biaya supaya harga Redmi 9 ini tuh bisa masuk di entry level. Kalau untuk pengisian daya dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu hampir 3 jaman. Kalau masalah awetnya, baterai HP ini awet banget. Pemakaian normal ya masuk 1 harian lebih, hampir 2 hari lah. Sedangkan untuk keperluan fotografi, Redmi 9 ini tuh dibekali dengan quad kamera ya. Kamera utama 13 megapiksel, terus ultrawide-nya 8 megapiksel, kemudian makronya 5 megapiksel, serta depth sensornya tuh 2 megapiksel. Nah, kalau untuk kamera depannya sendiri nih atau kamera selfie memiliki resolusi 8 megapiksel. Fitur kamera ada slow motion, video singkat, video foto, video foto potret mode pro. Gak ada mode malamnya ya, jadi sobat solid nanti bisa lihat hasilnya. Kalau untuk pengambilan video kamera depan maupun belakang mentok di 1080 30 fps. Untuk perekaman menggunakan kamera belakang kita bisa pilih pakai lensa wide, ultra wide ataupun makro. Sobat solid juga bisa ambil video zooming in atau zooming out untuk kesan dramatis kayak kalau bikin kita di bikin story di IG gitu. Untuk kualitas kameranya sendiri sih not bad lah, detail juga masih dapet walaupun nggak gitu tajam. Pas ambil foto malam sih tetap kelihatan noise-nya ya, tapi masih kelihatan natural. Ultrawide-nya oke banget kalau menurut saya ya. Langsung saja deh lihat hasil foto dan videonya. Oke, jadi ini tuh kita lagi ambil video pakai Redmi 9 ya. Nah, ini tuh resolusinya 1080 30 fps. Dan kalau untuk pengambilan videonya itu dia bisa lensa wide, ultra wide maupun yang makro. Dan ada fitur zoom in dan zoom out-nya ini. Kita mau coba ndak? Boleh sih dicoba zoom out-nya. Nah, ini tuh kayak kalau bikin video story di Instagram gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba kamera depannya. Nah, ini tuh perekamannya yang di kamera depan sama resolusinya 1080 30 fps. Dan di sekeliling saya banyak suara motor, jadi pastinya akan ada rada berisik. Kalau dilihat ini sih hasilnya jernih ya, hasil kameranya kelihatan cerah sih gitu. Oke, saya rasa sih cukup. Oke, mumpung kita di sini sekali-kali kita cobalah bikin video di situasi malam hari. Kita ini menggunakan Redmi 9 dan kalau dilihat ini dia walaupun ini keadaan malam, dia itu masih kelihatan tajam gitu ya hasilnya. Terus ya cukup terang juga, oke sih hasilnya. Dan kita juga tentunya mau coba kamera depannya ya. Nah, kalau kamera depannya sih seperti ini ya hasilnya. Jadi tadi udah dijelasin walaupun
ini di situasi malam hari dia itu masih kelihatan terang, walaupun tetap agak noisy ya gitu ya. Masih kebantu dengan lampu-lampu di sini, jadi kelihatan agak cerah, agak terang gitu ya tetepan ya. Dan walaupun ini Redmi 9 ada di bawah angka 2 jutaan, jadi bagi sobat solid yang dananya terbatas bisa pilih Redmi 9, dan kayaknya memang HP ini sih kayak jadi pilihan sih. Oke deh. Nah, kesimpulannya nih, kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya bungkus lah kalau dilihat dari performa dan harga yang ditawarkan nih. HP untuk kelas entry level ini malah kayak HP di atas 2 jutaan, nggak ngira banget kalau harganya di bawah 2 jutaan. Jadi worth it banget dan menang banyak lah pokoknya menurut saya. Jadi itu dia hasil review kita untuk Redmi 9, semoga dapat membantu sobat solid menentukan pilihan. Jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini, serta nantikan video kita selanjutnya. Bye!